sikap Anda seperti apa sebagai seorang politisi lah? Begini, Bung Adi. Jadi persoalan apa? Persoalan pilihan dari kandidat-kandidat presiden memilih pasangannya itu kan memiliki pertimbangan-pertimbangan tersendiri, ya kan? Nah, jadi dalam hal ini katakanlah kalau kita saya ambil penekanan hari ini bahwa PS08 ya, Prabowo Subianto ingin berpasangan dengan Gibran. Menurut saya ini dalam rangka demokrasi. Dalam rangka demokrasi ya silakan. Boleh-boleh saja ya? Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Karena itu maksud saya begini Bung Adi. Kita dalam rangka demokrasi ini, itu berikanlah kesempatan pada semua kandidat untuk membangun pasangannya masing-masing. Jadi menurut saya ya Mbak Mega nggak perlu menghalang-halangi Gibran. Tidak boleh ada cara-cara menghambat demokrasi ya? Nggak perlu. Ya seperti kemarin ketika ada usaha mau menghalang-halangi Anies dengan berbagai macam modus misalnya kan, nah, kita kan merasa itu nggak fair ya, mau menghalang-halangi dengan memanfaatkan kekuasaan enggak. Nah ternyata alhamdulillah Anies sudah bisa, kemudian Ganjar sudah bisa. Nah sekarang Prabowo mau pasangan dengan Gibran, kasih aja kesempatan, toh rakyat yang menentukan pilihan. Partai Umat tidak khawatir karena ini kan disebut-sebut bahwa ini meneruskan dinasti dan lain sebagainya. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Kali ini kita ingin berbincang-bincang dengan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Dr. Haji M.S. Kaban. Kita ingin menggali lebih dalam suasana kebatinan setelah sehari sebelum pendaftaran bakal calon presiden Anies Baswedan. Partai Umat kembali menegaskan dukungannya untuk memenangkan Anies Baswedan yang berpasangan dengan Caimin. Bang Kaban, sehari sebelum pendaftaran, Partai Umat melakukan deklarasi di Yogyakarta dan Pak Kaban juga ikut memberikan beberapa pernyataan-pernyataan yang menarik. Yang ingin kami tanyakan, kan sebenarnya Partai Umat sejak awal sudah memberikan di Rakernas, sudah memberikan dukungan kepada Anies, dan kemudian setelah kemudian fix berpasangan dengan Caimin, Partai Umat kembali menegaskan dukungannya. Sebenarnya suasana kebatinan waktu baik rapat Majelis Syuro maupun konferensi pers itu seperti apa Pak Kaban? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Adi dan Jurnal Politik TV. Jadi sebenarnya deklarasi untuk memantapkan dukungan Partai Umat kepada Anies Rashid Baswedan itu memang sudah menjadi beberapa diskusi yang mendalam di internal Majelis Syuro Partai Umat, mendengar keinginan dari katakanlah hampir seluruh jaringan partai seluruh Indonesia itu nuansa bahwa Anies Rashid Baswedan itu adalah sosok calon presiden yang tepat untuk didukung oleh Partai Umat. Nah, pada waktu Rakernas itu dukungan adalah kepada Anies Rashid Baswedan karena beliau hadir. Nah, tapi kemarin ini Majelis Syuro itu melakukan rapat yang intensif di Yogyakarta
karena sudah mantap bahwa Anies Rashid Baswedan itu mengambil pasangannya adalah Caimin, Muhaimin Iskandar dari PKB. Nah, jadi dalam diskusi yang sangat dinamis dengan berbagai macam argumentasi, maka akhirnya Majelis Syuro itu mantap mengambil keputusan. Ya, karena sudah mendengar dari semua anggota-anggota Majelis Syuro yang lebih dari quorum, sehingga sehari sebelum pendaftaran ke KPU, Majelis Syuro menyatakan dukungan penuh kepada Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nah, jadi itu memang sudah merupakan satu diskusi yang cukup mendalam lah. Dan ada komando kepada seluruh jajaran partai untuk berjuang keras memenangkan pasangan Amin ini. Ya, saya kira itu sudah menjadi perintah. Ya, sudah menjadi perintah dan menjadi komitmen. Apalagi ya kita menyerahkan surat mandat, ya, mandat Majelis Syuro kepada Ketua Umum Partai, dan saya ikut mengantar langsung bertemu dengan kandidat calon presiden Anies Rashid Baswedan, yang juga itu disaksikan oleh juga saya lihat ada dari Partai Nasional Nasdem, ya, dari Nasional Demokrat, dari partai-partai pengusung, ya. Ada dari Nasdem, saya lihat itu Saudara Sugeng, kemudian juga ada Sudirman Said sebagai badan pekerja lah, badan pekerja untuk sukses Anies Baswedan dan Caimin gitu. Pak Kaban, ada hal yang menarik selain soal penegasan, soal komando pemenangan, terselip merespon perkembangan hasil sidang Mahkamah Konstitusi yang ini membuka koridor untuk Mas Gibran. Ada penyampaian-penyampaian dari Pak Amin, kemudian itu seperti apa sebenarnya sikap Partai Umat ini? Ya, begini Bung Adi. Jadi keputusan Mahkamah Konstitusi, ya, yang berhubungan dengan usia calon wakil presiden yang ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi, saya kira Pak Amin itu sudah memberikan satu penjelasan bahwa Mahkamah Konstitusi itu jelas-jelas, ya, kalau bahasanya Pak Amin itu adalah mahkamah khianat, ya. Nah, khianat ini kan sebetulnya bahasa lain bahwa Mahkamah Konstitusi tidak menjalankan fungsinya dengan benar, tidak sesuai dengan amanat. Dan itu juga didukung, ya, misalnya ada Profesor Yusril lah mengatakan ada cacat hukum. Nah, saya pribadi pun melihat bahwa cara kerja Mahkamah Konstitusi di dalam memutuskan keputusan itu memang agak artinya di luar kebiasaan, di luar koridor, ya, di luar koridor. Nah, saya kira itu juga kalau kita ikutin bahasa Profesor Saldi Isra, jadi apa bahasa Pak Amin dengan kata-kata mahkamah khianat, ya kan, bukan Mahkamah Konstitusi, itu karena memang Mahkamah Konstitusi tidak berfungsi seperti apa yang diamanatkan oleh konstitusi gitu. Tapi apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi? Di sini masalahnya. Jadi keputusannya kan mengikat. Iya, jadi justru ketika Mahkamah Konstitusi itu sudah dinyatakan ada kekeliruan dalam mekanisme pengambilan keputusan, tapi itu resmi diputuskan oleh institusi negara, ya kan? Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi, kita boleh tidak sependapat, tidak setuju, tapi itu sudah menjadi keputusan. Nah, jadi karena itu sudah menjadi keputusan, sebagaimana sudah lazimnya, maka keputusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat, kan gitu. Nah, sebenarnya ini
di negara kita ini memang banyak hal-hal yang terjadi seperti itu. Katakanlah ketika amandemen Undang-Undang Dasar 45, katanya amandemen, tapi ternyata kan merubah. Kalau amandemen itu kan hanya beberapa poin-poin saja kan. Tapi kalau kita lihat isi dari Undang-Undang Dasar 45 itu kan sudah berubah jauh dari aslinya. Jadi bukan amandemen lagi, tapi sudah merubah Undang-Undang Dasar. Publik, Tapi begini, tapi maksud saya gini, karena itu disahkan oleh badan resmi negara, ya kan, MPR yang menetapkan bersama-sama dengan DPR, ya artinya itu sah. ya, Nah, itu sah. Jadi isinya sudah berubah jauh, tidak seperti apa yang diinginkan, tapi karena disahkan oleh lembaga tinggi negara, maka dia sah. Maka ini juga menurut saya logikanya hampir sama. Jadi karena keputusan Mahkamah Konstitusi itu sudah diputuskan bahwa dari segi usia itu tidak gitu kan, tapi dari segi pengalaman sebagai kepala daerah boleh. Nah itu sudah jadi keputusan. Nah jadi ya suka nggak suka itu mengikat. menurut Anda sebagai politisi ini, keputusan Mahkamah Konstitusi ini secara politik bisa dijalankan atau mungkin ada, kan seringkali ada keputusan-keputusan dan kebijakan, ada hukum yang sesungguhnya nggak bisa dijalankan. Kalau secara politik keputusan ini gimana? Ya, kalau saya melihat gini Bung Adi, ini kan kita sedang proses membangun demokrasi, ya. Nah, demokrasi ini kan memberikan kesempatan pada semua pihak. Nah, dalam konteks masalah ini, masalah yang sekarang diapakan itu, diributkan itu, dan saya mengatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat itu, artinya apa? Ya udah, karena sudah keputusan resmi, udahlah, jalankanlah itu. Misalnya ini kan kaitannya dengan asal penetapan calon presiden dan wakil presiden. Jadi kalau saya melihat, ya, Partai Demokrasi Indonesia sudah menetapkan Ganjar sama Mahfud MD. Kemudian koalisi, ya, perubahan untuk Indonesia untuk perubahan, yang di situ ada Anies Baswedan dan Caimin. Di situ ada Nasdem, di situ ada PKS, di situ ada PKB sudah. Dan orang selama ini banyak mengatakan Anies tidak mungkin jadi capres. Ternyata sudah fix terdaftar di KPU. Nah, kemudian di sini ada Mas Bowo. Ya, Mas Bowo, saya pakai Mas Bowo lah, PS08, karena memang dari dulu udah begitu gitu kan. Nah, dia ini juga termasuk kandidat presiden yang ingin menggantikan Gibran. Nah, udah ada keputusan yang memberi peluang seperti itu. Jadi menurut saya, dalam rangka demokrasi dan dinamika demokrasi di Indonesia, ya berilah kesempatan. Apa sih? Itu ini kan Pasangan dengan Gibran sekalipun. mau perpasangan dengan Gibran sekalipun, menurut saya itu hak PS08 untuk mencari pasangannya gitu. Dan ini menjadi 3 calon menurut saya tuh ya asik gitu. Dan inilah Indonesia. Nah, padahal kan kalau tidak ada parliamentary threshold, kalau lebih ramai lagi kan. Itu kandidat presiden itu akan betul-betul ini. Nah, tapi sekarang suasananya adalah keputusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat. Menurut saya monggo-monggo aja lah. Jadi kalau misalnya Mas Bowo mau terus dengan Gibran, ya itu pilihan. Yang penting koalisinya mendukung memenuhi PT 20% kan gitu. Ini soal sikap, Ya, ya kan? Soal sikap. Ada peraturan, ada ketentuan, ya kan, undang-undang yang kita semua sudah tahu. Hasil Mahkamah Konstitusi itu mengarah ke Mas Gibran. Kemudian karena publik juga sudah tahu ini arahnya ke Mas Gibran. Kemudian secara politik juga ada pihak-pihak yang ya berusaha supaya Mas Gibran tidak jadi nih untuk berpasangan menjadi calon wakil presidennya Mas Bowo. Sikap Anda seperti apa? Sebagai seorang politisi lah. begini Bung Adi. Jadi persoalan pilihan dari kandidat presiden memilih pasangannya itu kan memiliki pertimbangan-pertimbangan tersendiri,
ya kan? Nah, jadi dalam hal ini katakanlah kalau saya ambil penekanan hari ini bahwa PS08 ya, Pak Prabowo Subianto ingin berpasangan dengan Gibran. Nah, menurut saya ini dalam rangka demokrasi. Dalam rangka demokrasi ya silakan. Boleh-boleh saja ya. Boleh-boleh saja, sah-sah saja, karena itu yang penting parliamentary threshold-nya, gitu kan. Nah, jadi kalau orang bilang kan bahwa itu sudah berkali-kali, saya sudah berkali-kali juga mengatakan di mana-mana. Ada kandidat-kandidat presiden 5 kali dia mencalonkan diri, yang kelima baru dia jadi, gitu kan. Jadi maksud saya begini, Bung Adi. Kita dalam rangka demokrasi ini, itu berikanlah kesempatan. Ya, beri kesempatan kepada semua kandidat untuk membangun pasangannya masing-masing. Nah, dan itu koridornya kan ada. Koridornya adalah parliamentary threshold 20%. Jadi, menurut saya ya Mbak Mega nggak perlu menghalang-halangi Gibran. Tidak boleh ada cara-cara menghambat demokrasi ya. Nggak perlu. Ya seperti kemarin ketika ada usaha mau menghalang-halangi Anies dengan berbagai macam modus misalnya kan. Nah, kita kan merasa itu nggak fair. Ya, mau menghalang-halangi dengan memanfaatkan kekuasaan enggak. Nah, ternyata alhamdulillah Anies sudah bisa. Kemudian Ganjar sudah bisa. Nah, sekarang Prabowo mau pasangan dengan Gibran. Kasih aja kesempatan. Toh rakyat yang menentukan pilihan. Partai Umat tidak khawatir karena ini kan disebut-sebut bahwa ini meneruskan dinasti dan lain sebagainya. Ya, urusan dinasti itu kan menyangkut masalah persepsi masing-masing kelompok lah gitu kan. Nah, kenapa dulu ketika Mbak Mega jadi presiden nggak dibilang orang dinasti, gitu kan? Nah, itu terserah lah. Tapi kalau saya melihatnya dari sisi demokrasi, ya berikan kesempatan kepada seluruh kandidat-kandidat presiden untuk tampil mengikuti koridor yang sudah disepakati. Nah, kita bernegara ini ada Mahkamah Konstitusi, ada MPR RI, ada DPR, ada presiden. Semua memiliki otoritas, semua memiliki kewenangan, semua ada rule, ada peran masing-masing. Nah, jadi saya kira ini kesempatan partai politik berkoalisi. Mas Bowo mau maju dengan Gibran, ya monggo, silahkan saja gitu. Untuk Partai Umat tidak ada masalah ya? Bagi kita ini kan konteks demokrasi. Ya kita dengan Mas Bowo pasangan dengan Gibran, kita kan lebih gigih mendukung Amin. Nah, kan itu biasa saya mendukung Anies Baswedan, kan sedap kan gitu. Ini cerita demokrasi yang sehat, normal gitulah. Baik, dalam rangka membangun demokrasi yang sehat, yang normal juga, pertama tidak boleh ada usaha jegal-menjegal, termasuk menjegal Mas Gibran ya. Nggak perlu jegal-menjegal, ngapain gitu. Berilah kesempatan gitu. Terlalu naif kita bangsa yang berketuhanan menjegal-jegal orang hanya dengan dengan cara-cara yang menurut saya tidak sehat. Sekarang udah ada begitu. Ada mekanismenya, ada standarnya, kemudian ada institusinya. Masalah setuju nggak setuju keputusan hakim itu harus kita hormati. Nah gitu. Baik Pak Gaban, dan Partai Umat tentu saja siap menerima atau berhadapan dengan pasangan manapun. Oh iya, kita sangat yakin itu ya. Jadi kalau saya bilang mau 3 ini udah bagus, apalagi 4 ya kan. Wah itu bisa pemilu itu berputar-putar kan, bisa 2 putaran kan gitu kan. Nah syukur kalau 1 putaran Anies menang kan gitu. Anda yakin ya Mas Anies bisa dimenangkan oleh Partai Umat ya? Insya Allah ya. Dengan yang penting kita sekarang ini fokus bagaimana agar fairness dalam pemilu itu. Yang penting fairness ya. Baik, terima kasih Bang Gaban. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, yang penting pemilu kali ini bisa terwujud benar-benar pola permainan yang fairness, pola kompetisi yang fairness. Begitu menurut pikiran Pak Gaban. Nantikan bincang-bincang menarik lainnya seputar dunia politik, perkembangan dunia politik, terutama menjelang pemilu 2024. Hanya di Jurnal Politik TV. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!